Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang dari Alfaj. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan menganalisis artikel kembali yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance, dan Competitive Advantage sebagai pemodernisasi yang disusun oleh Ari Eksandi dan juga Ade Pati. Review yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Fenomenanya, pengamatan sementara tahun 2014 sampai 2018 pada perusahaan manufaktur Indonesia yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, Astra International Tbk, Indosemen Tunggal Praksa Tbk, dan Bidang Garam Tbk bahwa return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada Good Economic Performance menuntut adanya kinerja ekonomik yang etis yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Menurut Melanie di tahun 2015. Namun sebaliknya, apabila tingkat pengembalian saham perusahaan buruk akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder. Kritiknya tidak adanya kritik pada poin ini, penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu penelitian dan fenomena. Lalu yang kedua ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada kinerja industri manufaktur menurun di tahun 2015, ada depresiasi rupiah terhadap dolar yang berkepanjangan di tahun 2016, ada penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya di tahun 2013, ada juga mengurai dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana teori akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan menurut Kanbir di tahun 2007. Lalu ada organisasi bukan hanya harus terlibat memperhatikan hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak publik di tahun 2000. Lalu ada sumber daya dapat digunakan secara opsional dalam menghadapi lingkungan. Lalu ada harga saham menurun maka return saham pun menurun tahun 2017. Lalu ada mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelola lingkungannya menurut Jeffari di tahun 2017. Lalu ada citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk atau barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya menurut Watson di tahun 2012. Lalu ada penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik, halayak sasaran, dan masyarakat di tahun menurut Hakim di tahun 2015. Lalu ada pembahasan manajemen sekitar 45 tahun saham. Itu ada Agustina di tahun 2015. Lalu yang terakhir ada sebuah konfigurasi organisasi bisnis dari prinsip tanggung jawab sosial, respons sosial, dan kebijakan-kebijakan program-program dan menampakkan hasil seperti mereka menghubungkan untuk hubungi sosial perusahaan menurut Wirawan di tahun 2016. Lalu yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novelty dalam penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh environmental performance terhadap economic performance, pengaruh environmental performance dan environmental disclosure terhadap economic performance secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kritiknya, penulis menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya, ada bagian abstraksi ataupun pengantar peneliti. Lalu yang keempat ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian. Yang pertama ada apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua ada apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance. Lalu ada apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance. Lalu ada apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance. Lalu ada apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Lalu ada competitive advance berpengaruh pada hubungan competitive advance terhadap economic performance. Lalu yang terakhir ada competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate social terhadap economic performance. Kritiknya, penulis tidak menjelaskan perumusan masalah secara detail.
Lalu yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, ada untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Lalu yang kelima, ada untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Keenam, ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh, ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini fokus menjelaskan data-data di BI dalam suatu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia kepada stakeholder untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam hal return saham. Kritiknya, penelitian hanya menjelaskan kontribusi secara non-verbal, seharusnya menyampaikan secara spesifik lagi dalam penelitian bagi stakeholder. Lalu yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Pertama, ada stewardship theory, yaitu adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Lalu yang kedua, ada positive accounting theory. Itu teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntan disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada legitimasi teori, bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Lalu yang kedelapan ada jelaskan keterkaitan grand teori digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori stewardship, adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya, menurut Davis di tahun 1991. Lalu yang kedua ada teori akuntansi positif untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, menurut Kabir di tahun 2007. Lalu ada yang ketiga, ada teori legitimasi yang menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, padahal sudah cukup jelas dengan baik grand teori yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang ke-9 ada gambar kerangka konseptualnya. X1 ada environmental performance, X2-nya ada corporate image, X3-nya ada corporate social performance. Seperti ada competitive advantage variable moderating terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti menjelaskannya secara lengkap dan detail, tapi masih agak tidak nyambung jalurnya. Variable independent dalam penelitian ini adalah environmental performance, corporate image, corporate social performance, sedangkan variabel dependent dalam penelitian ini adalah economic performance dan variabel modernisasi competitive advantage. Lalu yang ke-10 ada apakah hipotesis penelitiannya? A1 yaitu environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. A2-nya corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. A3-nya corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. A4-nya competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. H7-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas. Lalu yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Pertama ada rancangan penelitiannya, yaitu menggunakan kuantitatif dengan metode asosiatif.
Lalu ada definisi operasional, variabel dan pengukurannya, yaitu ada variabel dependent, yaitu economic performance, dan variabel independennya ada environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advance moderating. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel. Lalu ada unit analisisnya. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode tahun 2014 sampai 2018 terdaftar 11 perusahaan yang memenuhi kriteria. Kritiknya, penulis tidak menjelaskan secara jelas unit analisis penelitian ini. Lalu ada jenis datanya. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya, tapi secara implisit. Lalu ada uji kelayakan model, analisis faktor, dan analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Lalu yang ke-12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah bisa dilihat gambarnya. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Persamaan regresi di atas merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Lalu yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. Di sini ada gambar tabelnya. Statistik deskriptif, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Lalu di sini ada hasil uji hipotesis, ada uji F. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa F statistik 13,48481 lebih besar dari F tabelnya. Dan nilai prop-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Lalu ada uji R2-nya yaitu atau coefficient determinasi. Nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,618088. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advance sebesar 61,80%. Sementara sisanya sebesar 38,20%. Jelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Lalu yang ke-14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Lalu ada corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi tahun 2015. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Kritiknya, peneliti sudah jelas menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti juga menjelaskan secara jelas hasil hipotesis penelitian dalam kesimpulan. Sekian materi yang dapat saya paparkan dan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.